Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Widianto dari kelas 58 Manajemen NPM 19130210442. Di sini saya akan menjelaskan pengertian lingkungan global MSDM dan MSDM internasional. Langsung saja masuk ke materi. Yang pertama, the main challenge faced by global HR function, atau dalam arti tantangan utama yang dihadapi oleh fungsi SDM global. Penelitian menunjukkan bahwa fungsi SDM internasional menghadapi sejumlah tantangan. Secara khusus, mereka harus membantu organisasi mereka mengelola konsekuensi dari desain ulang proses bisnis global, pengejaran strategi pusat keunggulan global dan redistribusi global, dan relokasi pekerjaan yang seringkali dibutuhkan. Kedua, penerapan bisnis yang diakuisisi dari apa yang sebelumnya mungkin merupakan bisnis bersaing, penggabungan operasi yang ada dalam skala global, penempatan staf tim integrasi strategis, upaya untuk mengembangkan dan menyelaraskan proses inti SDM dalam bisnis yang digabungkan ini, dan manajemen pertumbuhan melalui proses akuisisi di mana operasi negara baru sering dibangun di sekitar pembelian serangkaian tim nasional. Yang ketiga, dimulainya operasi internasional secara cepat dan persyaratan untuk memberikan wawasan tentang kebutuhan pengembangan organisasi dari operasi baru ini saat mereka matang melalui berbagai tahap siklus hidup bisnis. Selanjutnya, perubahan kemampuan operasi internasional karena banyak keterampilan menjadi pusing dengan sangat cepat, dan karena perubahan dalam struktur dan desain organisasi memaparkan manajer pada yang lebih kompleks yang memerlukan peningkatan keterampilan umum operasi lokal. Selanjutnya, kebutuhan untuk memanfaatkan potensi bahwa teknologi memberikan layanan SDM, sementara juga memastikan bahwa wawasan sosial dan budaya lokal dipertimbangkan dengan benar ketika sangat penting melakukannya, dan terutama ketika TI digunakan untuk memusatkan dan mentransaksikan proses SDM atau membuat layanan bersama secara global. Perubahan yang dilakukan dalam rantai pasokan layanan SDM karena kebutuhan akan beberapa penyedia layanan perantara berkurang, dan karena penyediaan SDM berbasis web mengarah pada individualisasi SDM yang lebih besar di seluruh operasi internasional, yang seringkali saat ini memiliki tingkat kecanggihan SDM yang sangat berbeda. Selanjutnya, belajar cara beroperasi melalui jaringan SDM global formal atau informal, bagaimana bertindak sebagai perantara pengetahuan di seluruh operasi internasional, dan bagaimana tidak secara otomatis mengejar filosofi SDM satu arah. Masalah identitas yang dihadapi profesional SDM saat mereka mengalami perubahan dalam tingkat desentralisasi atau sentralisasi di seluruh bisnis internasional konsisten. Karena pengetahuan dan gagasan tentang praktik terbaik mengalir dari pusat ke operasi dan sebaliknya. Tidak jarang profesional SDM di semua tingkat organisasi merasa bahwa gagasan mereka ditimpa oleh gagasan kebangsaan atau sistem bisnis lain. Analisis saat ini yang digunakan untuk mengatasi tantangan membawa kita pada dua kesimpulan yang utama tentang peran fungsi SDM dalam organisasi internasional. Yang pertama, nilai tambah dari fungsi SDM dalam organisasi internasional terletak pada kemampuannya untuk mengelola keseimbangan antara sistem terkoordinasi secara keseluruhan dan kepekaan terhadap kebutuhan lokal. Yang kedua, ada perbedaan antara HRM internasional dan HRM global. Secara tradisional, HRM internasional adalah tentang mengelola tenaga kerja internasional ekspatriat, sering berbagian anggota tim lintas budaya dan spesialis yang terlibat. Dalam transfer pengetahuan internasional, HRM global tidak hanya mencakup staf ini di seluruh dunia. Ini menyangkut pengelolaan kegiatan HRM internasional melalui penerapan set aturan global. Tiga tantangan paling besar yang dihadapi dalam HRM. Yang pertama, perubahan manajemen, pengembangan kepemimpinan, dan yang terakhir, pengukuran efektivitas HR. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata atau pengucapan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.